Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Devi, Sistem Informasi UIN Suskaryau tahun 2022. Baiklah, di sini saya akan membuat laporan proyek akhir PBO, yaitu membuat program langkah-langkah instalasi sistem operasi berbasis open source dan instalasi sistem operasi Windows. Yaitu yang pertama kita memakai aplikasi NetBeans. Yang pertama kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Kita tunggu. Memang agak sedikit lama ya. Baiklah, di sini tadi saya sudah membuat programnya, yaitu saya buka dulu. Nah, inilah bentuk program yang telah saya bikin tadi. Di sini kami hanya disuruh untuk menjelaskan runningnya, tapi terlebih dahulu saya akan memperlihatkan programnya. Itu ini saya memakai import Java, util scanner, kemudian public class-nya UAS Rahma Devi, kemudian di sini ada public static void main, kemudian ini scanner, kemudian SOP, dan isiannya ini adalah program instalasi instalasi sistem operasi. Yang pertama itu ada instalasi sistem operasi berbasis open source dan instalasi sistem operasi Windows. Kemudian itu masukkan pilihan 1 atau 2. Kemudian ini ada in pilihan scanner next in. Kemudian ada pilihan yang pertama itu memakai if, kemudian sistem operasi new sistem operasi open source yang pertama, yang pilihan kedua itu sistem operasi Windows, dan yang else ini isian SOP-nya adalah pilihan tidak tersedia. Selanjutnya itu ada abstract class sistem operasi atau public abstract void untuk menampilkan tutorial pada instalasi tersebut. Kemudian ini kelas sistem operasi open source yang pertama tadi, kemudian memakai extend sistem operasi. Kemudian ini tutorial tampilkan instalasi yang pertama itu sistem operasi langkah-langkah sistem operasi Ubuntu. Nah, kemudian di sini SOP, kemudian isian ini itu adalah langkah-langkah dari instalasi pada Ubuntu, itu ada 12 langkah. Kemudian selanjutnya yaitu sistem operasi Windows, memakai extend juga di sini untuk menampilkan tutorial instalasi sistem operasi yang selanjutnya itu yaitu instalasi pada Windows. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba runningkan atau run file untuk menampilkan hasil dari output. Nah, ini bentuk outputnya, yaitu program instalasi sistem operasi. Itu ada 2, yang pertama tadi sistem operasi berbasis open source, yang kedua operasi pada Windows. Di sini kita disuruh untuk memilih, masukkan pilihan 1 atau 2. Kemudian kita enter dulu, kemudian kita pilih yang pertama, kemudian kita enter. Maka sesuai dengan program yang kita bikin tadi, yaitu tutorial instalasi sistem operasi langkah-langkah instalasi pada Ubuntu. Yang di sini ada 12 cara, yaitu yang pertama itu install aplikasi VirtualBox terlebih dahulu, kemudian kita download file ISO Ubuntu-nya, kemudian buka aplikasi VirtualBox yang sudah di-download tadi, kemudian klik tombol new, lalu berilah nama sistem operasi, lalu klik tombol next. Selanjutnya berikan ukuran memori RAM untuk virtual mesin Ubuntu. Selanjutnya pilihan create a virtual hard disk now, lalu kita klik tombol create. Kemudian
kita pilih tipe file untuk hard disk FDI, lalu kita klik tombol next, kemudian klik operasi dynamically allocated, lalu klik tombol next, lalu masukkan file ISO Ubuntu, kemudian kita klik tombol start, kemudian klik tombol install now untuk menginstal Ubuntu. Baiklah, ini adalah output dari pilihan pertama yang tadi itu, instalasi sistem operasi berbasis open source, atau kita pilih di sini itu instalasi Ubuntu. Baiklah, kita closekan terlebih dahulu, kita runningkan sekali lagi. Nah, di sini sama seperti tadi, ada dua program instalasi sistem operasi. Yang pertama berbasis open source, yang kemudian operasi Windows. Maka kita enterkan lagi, yang kemudian kita masukkan kita klik angka 2, kemudian kita enter. Nah, di sini dia akan muncul tutorial instalasi sistem operasi, yaitu instalasi pada Windows. Di sini yang pertama kita install aplikasi VirtualBox terlebih dahulu. Kemudian kita download file ISO Windows-nya, kemudian kita buka aplikasi VirtualBox yang sudah di-download. Kemudian kita klik tombol new. Lalu kita berilah nama sistem operasi. Kemudian lalu klik tombol next, selanjutnya berikan ukuran memori RAM untuk virtual machine Windows, selanjutnya pilihlah create a virtual hard disk now, lalu kita klik tombol create, kemudian pilih tipe file untuk hard disk FDI, lalu klik tombol next, kemudian klik opsi dynamically allocated, lalu klik tombol next, lalu masukkan file ISO Windows, kemudian kita klik tombol start, kemudian kita klik tombol install now untuk menginstal Windows. Nah, inilah yang kedua, itu instalasi sistem operasi pada Windows. Kemudian kita closekan, kita runningkan sekali lagi. Nah, di sini seperti tadi, kita enter, kita klik nomor 3, kemudian kita enter. Nah, di sini akan muncul outputnya pilihan tidak tersedia. Kenapa? Karena kita hanya di sini kita bikin program instalasi sistem operasi itu hanya dua, yaitu yang pertama sistem operasi berbasis open source, yang kemudian instalasi sistem operasi pada Windows. Maka di sini hanya memiliki dua pilihan 1 dan 2. Ketika kita klik pilihan 3, maka dia tidak akan ada hasil yang maksimal atau seperti yang running sebelum pilihan 1 seperti pilihan 2 tadi. Maka kalau kita klik tulisan angka 3, maka di sini akan keluar pilihan tidak tersedia, karena di program kita tidak ada membuat yang pilihan 3. Kita hanya membuat pilihan 1 dan 2, yaitu operasi berbasis open source dan operasi Windows. Nah, sekianlah penjelasan UAS PBO kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.